jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom. Apa kabar teman-teman? Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sudah memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu dan tundukkan kepala. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan menuntun di dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami ya Tuhan, terlebih siapkan hati kami, sucikan hati kami ya Tuhan, agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini Tante Loi akan ambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat dengan tema Tuhan adalah gembalaku. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita dan Tante Loi mau bacakan Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Teman-teman, pada saat ini kita melihat pembacaan firman Allah dari Mazmur pasal 23
ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sini mengisahkan tentang kehidupan Raja Daud sebelum menjadi seorang raja. Pekerjaan Daud dari masa mudanya sebagai penggembala domba. Hari lepas hari dia membawa dombanya ke padang rumput yang hijau. Daud sebagai gembala domba, dan Daud menganggap apa yang Daud sudah lakukan itu sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Teman-teman yang Tuhan kasihi, dalam ayat ini, Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 4. Di sini ada beberapa hal yang harus Tante Loi sampaikan. Hal yang pertama, teman-teman, tentang pengakuan Daud, bahwa Daud mengakui Tuhan sebagai gembala yang baik. Dan pengakuan ini, teman-teman, bukan hanya Daud yang mengaku Tuhan sebagai gembala yang baik. Orang-orang yang percaya sampai saat ini, termasuk teman-teman dan Tante Loi, mengakui Tuhan adalah gembala yang baik. Kita tahu Tuhan adalah gembala yang baik, kita adalah dombanya. Tentu domba akan menuruti apa kata gembala. Apa kata Tuhan dalam hidup teman-teman, dalam hidup kita semuanya, kita harus mau jalani dalam diri kita. Kalau Tuhan memimpin kita, karena Tuhan adalah gembala, seorang gembala memimpin dombanya, seorang gembala memimpin dan melindungi dombanya, seorang gembala memberikan makan kepada dombanya setiap saat. Melalui apa gembala kita menuntun kita? Melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan, kebenaran itu yang harus memimpin teman-teman dan Tante Loi. Karena firman itu yang akan membawa kita di dalam kebenaran. Kebenaran itu yang mengubah hidup teman-teman dan Tante Loi. Sehingga kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang mau dipimpin oleh gembala. Dan domba itu harus menuruti apa kata gembala. Perihal yang kedua adalah Tuhan membentuk kita dalam rancangannya. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu gembala kita yang baik, Tante Loi percaya rancangan Tuhan itu akan diwujud nyatakan. Kita dibawa dalam bentukannya Tuhan. Kita dibawa di dalam rancangannya. Rancangan Tuhan apa dalam hidup kita, teman-teman? Yeremia pasal 29 ayat 11. Tante Loi akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman yang Tuhan kasihi,
firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang baik, rancangan-rancangan yang menuju masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan yang tidak baik, bukan rancangan yang kecelakaan, yang menyusahkan kita, yang menyusahkan orang tua kita. Tidak. Perlu kita ketahui, rancangan Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Maka kita harus mau dipimpin oleh Tuhan, dan kita mau hidup di dalamnya, di dalam firman Tuhan. Karena Tantaloi katakan, firman Tuhan itu yang akan membenarkan kita dan yang akan membuat kita sukses dan berhasil. Ketika kita melakukan rancangannya, Tantaloi percaya mujizat Tuhan akan terjadi. Dan Tuhan katakan dalam kehidupan teman-teman semua, layani Tuhan Allahmu, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kita belajar melakukan firman, melakukan apa maunya Tuhan, melayani Tuhan. Itulah rancangannya Tuhan. Teman-teman dibawa oleh Tuhan dalam rancangannya, dibawa untuk menjadi song leader, dibawa untuk menjadi pelayan firman, dibawa untuk menjadi pelayan musik, pelayan doa. Itu rancangannya Tuhan. Rancangan Tuhan itu baik dan mulia, membawa kita dalam kesuksesan, membawa kita dalam pertumbuhan iman. Itulah rancangan Tuhan. Maka daripada itu teman-teman, lakukan rancangan Tuhan itu, kerjakan itu dengan takut kepada Tuhan dan disertai dengan sukacita dan ketulusan hati. Ketika kita melakukan rancangannya dan kita mengakui Tuhan sebagai gembala, kasih-Nya Tuhan itu akan diwujud nyatakan. Perihal yang ketiga, kasih Allah dan damai sejahtera menyertai kita. Kekasih Tuhan, teman-teman yang Tuhan kasihi, bahwa kasih-Nya Tuhan semakin diwujud nyatakan ketika kita melakukan firman-Nya, ketika kita melakukan rancangannya. Meskipun kita harus menghadapi kesulitan, hambatan yang kadang-kala membatasi gerak kita untuk melayani Tuhan. Seperti pada saat ini, yang saat ini Indonesia dilanda oleh virus corona. Rasanya semuanya terhambat. Tapi ingatlah teman-teman, kita bisa melakukan apa yang maunya Tuhan, mewujudkan rancangannya Tuhan dalam hidup teman-teman, ya. Sehingga kasih-Nya Tuhan itu bekerja. Sekalipun teman-teman tidak bisa beribadah di gereja bersama dengan kakak-kakak pembina dan adik-adik sekolah minggu, ataupun sekalipun teman-teman tidak bisa sekolah bersama dengan guru dan teman-teman yang lain, tidak bisa belajar di ruangan kelas, atau teman-teman tidak bisa bermain, berjalan-jalan seperti biasanya kita lakukan. Tapi jangan takut dan gentar. Jangan takut teman-teman, jangan khawatir. Tuhan membela kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan tahu kita adalah anak-anaknya Allah, kita adalah domba-dombanya Tuhan. Sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa seperti sekarang ini, tapi kita bisa melakukan apa maunya Tuhan. Berdoa di rumah bersama dengan mama papa, bersama dengan adik dan kakak kita. Kita bisa belajar di rumah, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Ketika kita bisa memuliakan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, bersama dengan papa dan mama, Tantaloi percaya mujizat Tuhan dinyatakan. Dan sampai saat ini pula,
Tuhan menjawab setiap doa teman-teman. Teman-teman yang Tuhan kasih, maka daripada itu, belajar kita mau dituntun oleh Tuhan. Belajar kita menjadikan Tuhan sebagai seorang gembala, supaya rancangan Tuhan itu diwujud nyatakan dalam hidupmu. Serahkan seluruh kehidupan teman-teman kepada Tuhan, sehingga kasih karunia Allah, damai sejahteranya menyertai teman-teman sampai Tuhan kedatangan yang kedua kali. Maka daripada itu pesan Tante Loy, jadikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai seorang gembala yang selalu setia menuntun domba-dombanya, menuntun teman-teman dan Tante Loy. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama berdoa. Tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami. Firman-Mu yang membawa pengertian di dalam pribadi kami masing-masing, untuk kami bisa mengerti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Setiap kami adalah domba-domba-Mu yang digembalakan oleh Engkau. Tuhan, berkati setiap kami, tuntun langkah kami Tuhan, agar kami bisa melakukan perintah-Mu. Berkati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, berkati pendidikan kami, dan berkati bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menghalaukan Tuhan virus corona dari bangsa kami yang kami sayangi. Terima kasih Bapak, pimpin Bapak Presiden. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Amin.